Assalamualaikum Bu Irmaini. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat-sehat aja Bu. Oh Cuma ada iya, yang mau tapi saya bincangkan sama Ibu. oh iya boleh Bu. Kebetulan saya lagi ada waktu ini Bu. Mari kita Oke, bicara maaf. Bu. Mau di kelas saya boleh kita bicara Bu? Boleh, boleh, boleh Bu. Maaf ya mengganggu. Oh iya nggak Gini, apa-apa Bu. iya. Saya juga lagi sudah habis kelas Bu. Mm-mm. Ah, kira-kira Bu apa yang ingin Ibu seperti apa sih yang mau Ibu ceritakan kepada saya itu Bu? Mau cerita apa sih gitu? Oh, gini Bu. Saya ini bingung sekali nih Bu. Nengok melihat siswa saya di tahun ajaran baru ini yang kelas 11 itu. Kebetulan memang saya di kelas 10 itu tidak masuk kepada mereka. Saya melihat interaksi belajar terutama ya mata pelajaran bahasa Inggris tuh sangat minim sekali Bu. Jadi itu yang membuat saya galau sekarang ini Bu. Oh jadi karena melihat interaksi anak itu terhadap pembelajaran itu kurang tertarik lah ya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu. Iya Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu melihat kondisi anak Ibu seperti sekarang yang tidak begitu tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris, Bu? Inilah yang saya susahkan nih Bu. Sementara kita bahasa Inggris ini dari kelas SD, SMP, SMA pun harus sudah mereka kuasai. Tapi kalau di kelas 11 yang tahun ajaran yang ini, saya merasa kerepotan sekali Bu. Karena saya ketika berinteraksi kepada mereka, mereka itu bawaannya malas saja. Tidak bisa diajak berinilah berinteraksi dengan baik. Seperti itu, Eh, Bu. jadi menurut Ibu, Mhm. apalah yang menyebabkan anak-anak itu kurang tertarik mengikuti pembelajaran bahasa Inggris itu, Bu? Kalau menurut saya, Bu, anak itu, apa, Bu, pemahaman bahasa Inggrisnya itu masih dibilang jauh kali lah, Bu. Kosakata bahasa Inggrisnya masih minim. Kemudian yang paling penting itu, motivasi belajarnya ya, Bu, kurang kurang ada di diri anak tersebut. Eh, apalah yang dapat Ibu lakukan untuk agar murid itu dapat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris itu, Bu? Apalah yang membuat yang harus Ibu lakukan agar murid-murid itu dapat mengikuti, dapat tertarik dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, Bu? Oke, saya Bu berencana atau memang sudah melaksanakan Bu ini beberapa metode pembelajaran yang interaktif kepada anak-anak tersebut Bu. Saya menggunakan pola pembelajarannya eh, berdiskusi atau berkelompok lah ya kan Bu. Kemudian selain saya memberikan pembelajaran yang memang diwajibkan sesuai dengan kurikulum kita, saya juga akan mengambil di sela waktu mereka itu untuk pembahasan materi dasar bahasa Inggris Bu. Karena bagi saya kalau dasar aja mereka tidak bisa dipahami, bagaimana saya bisa menyampaikan materi-materi yang lain seperti wacana-wacana, itu malah bikin mereka kerepotan Bu. Iyalah, karena kan untuk pembelajaran bahasa Inggris ini minimal dasarnya dulu dipahami, baru bisa melanjutkan seterusnya ya kan Ibu. Jadi Iya. kalau adalah penilaian di level itu 1 sampai 10, kira-kira kondisi murid Ibu ini atau bagaimana lah Ibu melihat kondisi yang ada pada murid Ibu ini kondisinya pada level berapa lah kira-kira Ibu? Saya sih melihatnya Bu, mereka ini masih di level 4. Ya, kecenderungan apanya itu memang sangat minim sekali Bu. Saya sudah memotivasi anak-anak saya tersebut supaya suka bahasa Inggris karena di zaman sekarang ini teknologi menggunakan bahasa Inggris. Kedepannya mereka nanti harus lebih menguasai bahasa Inggrisnya. Seperti itu Pak, Bu. Jadi kan Bu, pasti kita setiap pendidik ini pasti punya harapan lah ya kan Bu. Iya. Uh, jadi Ibu rasa di level berapa lah yang Ibu harapkan peserta didik Ibu ini dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris Bu? Di level berapa lah begitu Bu? Iya, Bu. Saya tidak mulu-mulu aja Ibu ya. Saya berharap siswa-siswa saya itu dapat level 8. Minimal bahasa Inggris pasif mereka kuasai, Bu.
Karena kan mereka itu kan setelah dari SMK ini nanti kan peluangnya kerja gitu, Bu, mana tahu mereka ada bekerja di luar sana, mereka sudah bisalah, menguasai bahasa Inggris itu secara pasif, minimal itu, Bu. Baik Ibu. Terus, menurut Ibu Irma ini, Mhm. apa yang dibutuhkan murid-murid Ibu selain, metode pembelajaran yang Ibu lakukan itu bervariasi atau, mengajarkan, yang dasar-dasarnya dulu. Selain itu apalah lagi strategi Ibu untuk, melakukan perubahan tersebut? Oke. Strategi yang bisa saya lakukan itu, Bu, yang pertama itu pendekatan interaktif dulu kepada siswanya, kemudian saya mencoba mengolah, eee kelas lah ya, mengolah kelas supaya mereka atau siswa-siswa saya itu nyaman belajarnya. Kemudian juga saya akan membuat les tambahan, kemungkinan les tambahan, Bu. Setelah pulang Nah, sekolah minimal 30 menit, ke depannya saya memberikan waktu saya untuk mereka. memang kan Bu, kalau memang untuk, peserta didik yang di SMK itu memang mula-mula atau bukan cuman SMK aja ya Bu, dari memang anak usia dini sampai SMK pun dibutuhkan itu